Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan Odi guys, di Odi Berry. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis kubu hijau ya, dari Asus GeForce GTX 1050 Ti untuk seri Ponic ya. Jadi dia 4GB GDDR5 memori, udah auto extreme, dual ball bearing fan ya. Jadi udah umur kipasnya itu lebih panjang dan senyap guys pastinya. Jadi ini bisa digunakan untuk desain PC ITX ya guys ya, untuk Phoenix GTX 1050 Ti, namun hanya saja untuk PC yang non SFF ya, seperti ini kurang lebih guys untuk penampakannya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, jadi ini kelengkapannya. Pertama ada kartu garansi ya, kartu garansi dari Strindo. Nih garansinya udah berakhir ya untuk kartu grafisnya, tapi masih segel resmi. Kemudian nih untuk speed setup, kemudian ada CD Asus Tweak ya. Kemudian ini untuk anti static back bawaannya original, dan juga ada kartu grafisnya guys. Ini kalau keluarin udah nggak ada komponen lain lagi, nggak ada aksesoris yang lain lagi. Kita keluarin kartu grafisnya terlebih dahulu. Oke, taruh di sini. Jadi ini untuk penampakan unitnya ya guys. Jadi ini bener-bener ukurannya, desainnya minimalis banget, kecil, compact, single fan ya. Namun kondisinya bener-bener masih light banget, kinyis-kinyis ya guys. Kinyis banget. Heatsinknya berwarna chrome ya, mulus bening pokoknya guys. Kemudian ini untuk PCI Express generasi 3.0 untuk kartu grafisnya. Kemudian di bagian atas ini ya semi low profile ya, kipasnya. Kemudian heatsinknya itu berbentuk melingkar, sirip, non pin power, jadi hemat daya, TDP 30-an watt ya, 35 watt. Ini bagian exhaust nya mantap. Dan untuk kebutuhan displaynya udah bisa support DisplayPort, HDMI, dan DVI port ya guys ya. Ini platnya masih bening guys, mulus, kinis bening guys. Mantap juga ya, kinclong. Terus kemudian di plat fiber bagian belakang ini juga kinclong parah guys, kinclong banget. Terus untuk segel pabrikannya masih utuh, X Nano komputer ya unitnya. Dan untuk serial number unit dan box udah aku pastiin sama. Mantap jiwa, Asus Indonesia. Oke, kita akan langsung tes aja ke PC untuk tahu bagaimana performa, kesehatan, dan lain sebagainya guys. Kita langsung menuju ke PC. Let's go. Asus Phoenix single fan non pin power ya, GTX 1050 Ti, mulus like new, kinyis segel pabrikan utuh ya, segel resmi Asus Indonesia, garansi namun sudah berakhir ya. TDP 112 watt, DisplayPort HDMI, and display bawah HDMI, atas DisplayPort tampil dengan baik. Suhunya juga adem di 37 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, berjalan di 165 Hz ya. Mantap. Oke, kita buka 3D Mark, kita buka MSI Afterburner, kita buka GPU Z. Jadi ini kipas muter di 29% secara RPM. Kita look up ya. Untuk spesifikasi kartu grafisnya udah di sini ya. Asus Phoenix ya. Asus Phoenix GTX 1050 Ti. Arsitektur Pascal ya tentunya untuk kartu grafis ini, dari foundry-nya Samsung, 3300 juta transistor, DirectX 12_1, encoder udah Gen 6, decoder Gen 3, tentunya mulus kalau dipakai untuk render, edit, gaming. Dual slot 19,3 cm panjangnya ya. Buat kalian yang ingin nge-build PC ITX ini bisa, masih masuk ya. TDP di 75 watt, suggested power sampai 250 watt, non pin power. Clock speed, memori, render config, theoretical performance semua bisa disesuaikan ya, sama dari GPU set dan website. Ini menggunakan memori Samsung GDDR5 4GB. Oke, kita langsung tes benchmark dengan menggunakan Firestrike di 1080p. Ini sembari screen recording tetap berjalan ya. Oke, kipas muter di 29% secara RPM dengan TDP wattnya di 35 sampai 39 watt. Untuk idle-nya ya, kita akan coba untuk ngejalanin benchmark Firestrike.
Kenapa aku selalu pakai Firestack? Karena itu yang lebih universal sih, dipakai untuk semua jenis tipe kartu grafis ya. Firestack Graphic Test 1. Oke, mantap. Kita sambil jalanin benchmark, suhu di 53 derajat Celcius. Kipas muter di 29% atau di 1200-an RPM dengan average FPS di 32 fps. Sudah dapat 600 frame ya. Nah, 600, 700, 800, 900. Mantap ya, masuk ya. Untuk seri GTX 1050 Ti itu di atas 950-an lah, under 1000. Apalagi ini untuk seri ITX ya, dari brand Asus Ponic. Jadi ini masuk secara klasifikasi untuk seri GTX 1050 Ti. Lanjut ke Firestack 2. 59 derajat Celcius ke 60, TDP 69 watt. Clock speednya berjalan di 99 UZ, yaitu di 1658 MHz. Mantap. Jadi masih bisa berjalan 99% nih untuk secara performa, dengan suhu yang juga terjaga ya di 65 derajat Celcius. Untuk seri ITX itu masih sangat-sangat menggigil guys. Untuk kartu grafis kecil, single fan, atau yang ITX atau yang SFF itu masih sangat menggigil. Seperti itu guys. Sama masih under 70 itu masih sangat menggigil. Mantap. Oke, lanjut ke CPU test ini. CPU test atau PISIC test ya, ini menggunakan prosesor. Kartu grafis cenderung akan idle di 10-30%. Kita lihat bagaimana untuk kartu grafis ini. Oke, di 40%, turun ke 30% ya. Sisanya karena di boost menggunakan prosesor di 80% dan suhunya juga berangsur turun ke 50-an derajat Celcius. Lanjut ke combine test ya. Ini hitungannya cepat banget nih guys. Untuk frame time-nya untuk grafik test 1, kedua, ketiga, dan terakhir ini yang combine test ini durasinya benar-benar cepat ya. Tapi ini secara timing ini standar ya. Mau kalian pakai spek PC gimana pun tuh akan standarnya akan seperti ini. Oke, 12 fps, 11 fps, 13 ya. Masuk ya untuk seri GTX 1050 Ti dengan suhu di 66 derajat Celcius ke 67 sebagai suhu tertingginya. Dan kalau dibuletin tuh sampai ke 68,7 ya, masih sangat aman, masih sangat adem guys. Dimana kondisi kartu grafis ini kinyis-kinyis banget, like new banget, dan suhunya juga kartunya juga masih segel resmi dari pabrikan. Kita lihat di sini Firestack skornya di 6584. Kita langsung validasi aja untuk valid resultnya. Karena ini terdaftar di 3D Mark dan Touch Power Up, jadi ini valid result, better than 28% overall result, masuk ya untuk seri GTX 1050 Ti. Dan suhunya juga masih aman di 61 derajat Celcius untuk average temperaturnya. Jadi masih sangat oke guys. Kalau kita cross check di sini untuk GPU clock dan memory clocknya maksimal di 1752, untuk GPU clocknya di 1695, hampir 1700 MHz. Kipasnya juga maksimal muter di 34% secara RPM dari 1300 ke 1400. Gapnya hanya ada kurang lebih dari 31 ke 34 ya, ada 3% sampai 4% lah ya guys ya. Untuk tes 1 kartu grafis ini dapat 60 derajat, tes 2 di 68 derajat sebagai suhu tertinggi untuk kartu single fan, dan tes ketiga di sini 67 derajat Celcius ya. Jadi overall performanya masih sangat bagus ya. Dia bisa bekerja 99% dengan TDP juga sangat kecil ya, maksimal hanya di 69. Idle-nya di 3 bulan, 35 watt TDP. Dan overall untuk proses pendinginan kartu grafis ini juga sangat santuy, masih bisa terjaga dengan performa kipas maksimal di 34% aja atau di 1400 RPM. Dan tentunya untuk kebutuhan daily, penggunaan sehari-hari masih sangat bagus guys untuk kartu grafisnya. Oke, buat teman-teman bisa langsung mampir ke Lapak Kode Berry. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa cicat atau komen apa aja buat tanya-tanya. Kita akan langsung lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.